Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanif Harafi. Jadi pada kesempatan ini saya akan buat video menceritakan pengalaman saya, alasan saya mengapa sih upgrade speed dari 20 Mbps ke 35 Mbps. Memang nggak cukup ya dengan speed 20 Mbps itu. Nah, jadi ada beberapa kriteria yang menurut saya diharuskan untuk saya mengupgrade ya. Jadi mulai dari pemakaian yang semakin banyak, jadi otomatis dengan bandwidth 20 Mbps, dengan pemakaian sepertinya YouTube, Smart TV, semisal download game atau download file yang ukurannya besar, yang menyedot bandwidth yang besar, itu menurut saya agak kurang ya. Apalagi ada yang belum scroll TikTok, scroll Instagram. Jadi saya mulai merasakan ya suatu kendala ketika saya buka Instagram, buka TikTok, khususnya videonya, itu di pertengahan tuh suka macet tiba-tiba ya teman-teman. Nah, mungkin menurut saya ini dari bandwidthnya nih yang yang kurang gitu kan. Jadi ketika saya speed test itu ya ping normal itu, ping berada di kisaran 5 sampai 6 ms, terus speednya juga saya tes juga stabil ya pada waktu itu pagi hari. Nah, saya kurang tahu ini gara-gara apa ya. Nah, analisa awal saya mungkin gara-gara bandwidth yang kurang ya, otomatis saya mempunyai inisiatif untuk mengupgrade ke 35 Mbps dengan harapan bisa lebih stabil dan pembagian kecepatannya itu dapat lebih rata dan lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi alasan saya. Nah, bagaimana sih prosedurnya untuk mengupgrade paket WiFi Iconet ke yang lebih tinggi gitu kan? Nah, ada beberapa prosedur. Jadi kalau saya sendiri, saya memilih lewat aplikasi namanya Iconet. Jadi di situ saya lewat live chat disampaikan saja ingin upgrade paket wifi-nya ke yang berapa MB gitu kan. Dan saya dari 20 MB ke 35 MB. Nah, terus di situ teman-teman akan mengisikan sebuah form ya, seperti ID pelanggan teman-teman, nama teman-teman, terus paket yang ingin di-upgrade dari berapa ke berapa dan yang lainnya seperti itu. Dan di situ diberitahukan untuk ketika upgrade ada tambahan biaya berapa. Nah, ketika saya kebetulan saya upgrade di bulan Februari ya, tahun 2024 ini. Jadi ketika saya upgrade, saya kondisinya belum membayar tagihan yang bulan Februari tahun 2024 ini. Jadi sekalian ya, jadi hamin berapa saya mau upgrade sekalian, dan saya pikir bayaran Februari 2024 ini. Nah, untuk tagihannya bagaimana? Jadi untuk tagihannya nanti akan digabungkan antara tagihan yang sebelum di-upgrade dengan tambahan biaya. Semisal tagihan saya sekitar 229.000, hampir 230.000 ditambah dengan biaya upgrade. Nah, biaya upgrade-nya misalnya ke 35 Mbps saat ini itu menambah kurang lebih 20.000 sekian ya. Pokoknya ya pertengahan 20.000 lah ya. Jadi tagihannya totalnya jadi 250 ribuan berapa gitu ya, saya lupa gitu ya, 252 atau 253 gitu, sekitar segitu untuk tagihannya. Nah, jadi ketika sudah bayar, nah nanti teman-teman akan mendapatkan konfirmasi ya, seperti live track dari prosesnya yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi di aplikasi Iconet ini ada live track dari report teman-teman ketika ingin mengajukan gitu kan. Jadi ada tracknya tuh teman-teman mengajukan ke 35 Mbps misalnya. Di situ ada tracknya mulai dari pengajuan, misalnya pembuatan, pengerjaan, dengan sampai tahap selesainya, itu di situ ada tracknya ya teman-teman. Prosesnya itu lumayan cepat ya teman-teman. Padahal estimasinya katanya sekitar kurang lebih 5 hari kerja kalau nggak salah saya lihat ya. Padahal selesainya itu kurang lebih dalam hitungan jam saja. Jadi saya lihat, saya refresh, wah udah menjadi 35 Mbps gitu ya. Jadi secepat itu prosesnya dan sesimpel itu. Nah, untuk proses dari peralihannya, ID pelanggannya tetap sama pakai yang lama. Jadi otomatis ketika teman-teman ingin bayar ke bank atau ke e-wallet atau ke minimarket, itu tetap sama untuk tagihan yang munculnya ya. Untuk tagihan yang munculnya beda, maaf. Untuk ID pelanggannya tetap sama menggunakan yang itu. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana rasanya untuk 35 Mbps? Mungkin nanti saya akan buatkan speed testnya dan juga ketika download file seperti apa ya, dengan beberapa kondisi. Nah, teman-teman jangan lupa stay terus di channel saya ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk ulasan dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin
didiskusikan, boleh tulis di kolom komentar atau langsung ke sosial media saya yang ada di kolom deskripsi, boleh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.